Halo Capricorn, kembali kita reading lagi buat Capricorn. Semoga Capricorn semua selalu sehat dan bahagia ya. Buat Capricorn, kali ini ya ada request ya juga dari teman-teman kita semua. Pengen tahu kecocokannya nih. Zodiak ini dengan ini cocok nggak kak? Zodiak ini dengan ini cocok nggak kak? Gitu ya. Jadi kita coba. Saat ini ya Capricorn kita akan lihat dengan semua zodiak, 12 zodiak, kecocokannya, ceritanya seperti apa, kita akan lihat di sini ya. Buat Capricorn, tetapi ingat, ini bacaan hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah pemilik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Di sini energi banyak orang ya Capricorn, dan bisa berbolak-balik juga ya bacaannya. Kadang-kala bacaan kamu, energi kamu yang kebaca, kadang-kala energi dia yang kebaca. Orang yang kamu fokuskan. Dan tidak semua juga dari Capricorn akan resonate ya. Buat yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu, oke? Capricorn, kita akan lihat dulu di sini energi kamu ya. Saat ini kita akan lihat energi kamu saat ini Capricorn. Oke. Kita ambil dua lagi ya buat Capricorn. Oh, sulit ya keluarnya. Oke. Wah, banyak sekali ya kartunya. Wah, di sini ada gambaran bahwa di awal kebahagiaan kamu merasakan sangat bahagia sekali di awal hubungan kamu. Hubungan dimana kamu selalu disayang, selalu dicintai, selalu dianggap, kamu selalu ya dimanjakan ya, seperti itu Capricorn gambaran di sini. Dan akhirnya ada sesuatu yang terjadi pada hubungan kamu dengan dia. Itu hadirnya orang ketiga ya. Ada sesuatu yang bikin kamu jenuh, sehingga ada seseorang yang masuk dalam hubungan kamu, akhirnya ya udah tergoda ya. Seperti itu, entah itu di kamunya atau di dianya. Di sini ada suatu hubungan di mana yang awal itu sangat bahagia sekali, dan akhirnya ada kejenuhan, ada sesuatu permasalahan yang dihadapi masuknya orang ketiga di sini, seperti itu. Dan ada sesuatu juga yang akan membuat pemikiran kamu itu, ya aku kenapa ya teganya dia mengkhianati aku, kenapa ya dia menyakiti aku seperti itu, apa karena aku tidak cocok dengan dia. Nah, itu kebanyakan. Cocok nggak ya kak, pas nggak ya kak, gitu ya. Itu gambaran di sini. Di sini ada dua perempuan, ada satu laki-laki ya. Nah, itu gambaran dimana ada energi orang ketiga di sini, tetapi kamu sama saling merasakan sakit itu, kesedihan, semua sama. Entah kenapa di sini ya masih ada keraguan dalam hubungan itu. Padahal ya di sini yang jadi orang ketiga juga merasa sedih, merasa tidak ada kebahagiaan juga. Atau dikarenakan ya si Capricorn atau dianya ya yang mempunyai sifat seperti itu, yang suka gonta-ganti cewek, suka gonta-ganti pasangan ya, suka gonta-ganti cowok ya, seperti itu. Itu yang digambarkan di kartu ini. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Ini untuk energinya Capricorn, di mana Capricorn di sini ditemukan ada energi orang ketiga ataupun energi di mana ada permasalahan dalam suatu hubungan dia, atau itu merasa cocok atau tidak, atau memang hubungan ini tidak bisa dilanjutkan, atau memang tidak ada
ya saling mengerti antara satu sama lain ya, sehingga ada kejenuhan di situ. Kita akan lihat dengan zodiak Capricorn. Capricorn dulu ya. Di sini kita lihat zodiak kamu Capricorn ya. Nah, kita akan lihat di situ. Seperti apa romansa kamu dengan Capricorn? Kita akan lihat ya. Capricorn dan Capricorn ya. Kita coba cocok apa enggak ya saat ini. Semoga aja. Oke. Kita akan lihat romansanya kamu di sini, Capricorn dan Capricorn. Adakah kecocokan antara kamu dengan dia? Kita akan lihat ya di sini. Nah, ini menggambarkan di sini awal pertemuan kamu dengan dia ya. Seseorang sangat menginginkan kehadiran kamu. Seseorang memang sangat benar-benar menyukai kamu ya. Ada suatu hasrat ingin bertemu kamu. Ada suatu keinginan ingin berkomitmen dengan kamu di sini. Seseorang ya, bisa saja bagi kamu yang LDRan pengen nih segera melamar kamu atau pengen nih ada suatu hubungan komitmen ke depannya seperti apa. Nah, itu yang diinginkan satu sama lain antara Capricorn dan Capricorn. Ada suatu kecocokan ya di sini memang Capricorn saat kartu ini terbuka. Oke. Nah, ada suatu keinginan memang dari seseorang atau itu kamu ataupun dia ingin datang. Nah, ini ingin ada suatu ya komitmen, ingin merasakan suatu kebahagiaan bersama. Tetapi harus hati-hati juga di sini. Banyak orang yang tidak menyukai hubungan kamu dengan dia. Ya, bisa saja di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Sebagian dari keluarga kamu atau orang tua kamu tidak menyetujui hubungan ini, bisa saja. Capricorn. Jadi bisa saja sebagian dari teman-teman kamu tidak menyukai hubungan ini. Aku nggak suka loh lihat dia sama dia gitu ya. Si A sama B, aku rasa nggak cocok gitu ya. Cocoknya sama aku. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi banyak orang yang iri terhadap kamu. Banyak orang yang melihat hubungan kamu itu seperti tidak ada keharmonisan. Padahal sementara kamu dengan dia mungkin ya merasa bahagia, merasa saling mencintai, seperti itu. Jadi kenapa di sini banyak orang yang melihat tidak ada kebahagiaan antara kamu dengan dia, atau dikata perbedaan. Salah satu kamu kaya, satu kamu biasa aja, atau dia seseorang yang public figure, atau orang yang cantik, atau orang yang ganteng, yang satunya biasa aja. Jadi anggapan dia merasa wah, orang-orang melihat wah ini hubungan kayaknya nggak cocok banget gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang suka ghosting, ada yang suka iri sama hubungan kamu dengan dia, atau di sini juga ada dari keluarga kamu tidak menyetujui. Dan kita akan lihat lagi di sini, ini ceritanya hubungan kamu dengan dia, Capricorn sama Capricorn ya. Kita akan lihat kembali. Oke. Nah, apa yang terjadi selanjutnya antara hubungan kamu dengan dia, Capricorn? Apakah akan ada kecocokan di sini, Capricorn? Akan adakah komitmen antara kamu dengan dia? Kalau di sini ada sih kelihatan, tetapi ya dikarenakan ada suatu halangan ya, hambatan, ada permasalahan yang akan kamu hadapi di sini. Oke. Kita akan ambil, wah banyak sekali, tidak apa-apa. I like you. Oke. Di sini kartu pertama menggambarkan di sini atau kita tebar dulu ya kartunya. Oke. Nah, di sini ada kartu kamu. Oke, kelihatan. Nah, kartu pertama, I like you. Someone like you, romance is blooming. One flying, one to death. Oke, ada seseorang yang benar-benar menyukai kamu. Dia menyukai kamu, justru dia ingin terikat sama kamu, ingin berkomitmen sama kamu. Itu sebagian dari Capricorn sama Capricorn. Bisa, ada saling rasa suka sama Capricorn ya. Sesuatu itu akan ada suatu kecocokan ya. Jika ada ya sebagian dari kamu itu saling mengerti, saling percaya,
saling keterikatan atau saling punya rasa ya, rasa yang sama. Jadi rasa itu tetap terbentuk gitu ya. Itu karena sesuatu rasa yang dia sukai itu ya akhirnya tercipta suatu komitmen atau suatu keinginan ya untuk untuk melanjutkan hubungan ini seperti itu. Nah di sini ada capital role ya. Have faith, love is coming. Nah surprise, invitation or meeting has hesitation. Nah ini ya, seseorang pengen nih datang ke kamu, pengen menembak kamu nih, yang dulu dia cuman hanya merasa sebagai seorang teman, atau dia dulu hanya melihat kamu dari kejauhan, atau dia melihat selama ini hanya berteman dengan kamu dari segi pekerjaan ya, bisnisnya kamu dengan dia, atau sebagai rekan kerja, dan akhirnya itu muncul panah-panah cinta, dan akhirnya dia ingin mengutarakan isi hatinya kepada kamu. Bisa saja di sini ada kecocokan juga ya bagi kamu dengan dia. Itu cerita cintanya kamu antara Capricorn dengan Capricorn. Seperti itu. Dan that. Nah, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. Nah, di sini ternyata ada planning. Ada rencananya kamu. Rencananya kamu ke depan seperti apa ya. Rencana kamu ya hubungan ini kemana ya mau kita bawa. Kita cocok nggak ya ke depannya? Akankah kita akan menentukan hari jadian kita atau hari pernikahan kita? Nah, itu planningnya kamu dengan Capricorn itu ada. Kita akan lihat selanjutnya ya. Ada health by choice, making healthy choice in love and in life. Self, self-care, being happier. Oke, di sini membuat semua itu menjadi normal, sehat kembali ya hubungan itu. Ya mungkin di awal kamu pernah Capricorn sama Capricorn itu pernah berkonflik dan akhirnya bisa kembali lagi karena ada kecocokan, ada ikatan batin di sini antara Capricorn sama Capricorn. Itu yang dirasakan di sini. Jadi apapun itu kamu mencoba untuk cinta, kamu merasakan cinta antara satu sama lain, kamu merasakan ada suatu ya saling care ya gitu. Seperti itu, dan itu saling berbahagia, saling membahagiakan kamu satu sama lain. Jadi bisa dibilang di sini saat ini Capricorn sama Capricorn itu bisa cocok ya, seperti itu. Nah, itu gambaran di sini. Kita ambil 4 kartu aja ya buat kamu. Karena di sini ada gambaran, ada suatu planning juga buat kamu ya, di mana Capricorn sama Capricorn itu akan ada suatu kecocokan ya jika kondisinya hubungan kamu seperti ini. Oke, semoga itu akan bahagia. Ada suatu romansa kamu di sini, romansa yang sangat bagus sekali ya kelihatan di sini. Jadi ya bisa dicoba ya Capricorn sama Capricorn jika itu ada gebetan baru, wah dia Capricorn, aku Capricorn, cocok nggak ya? Ternyata di sini ada ceritanya seperti ini, cerita Capricorn ya. Nah kita akan tutup lagi kartu ini, kita akan lihat lagi di zodiak selanjutnya. Oke. Capricorn udah ya, kita taruh di sini. Dan di sini Aquarius. Kita akan lihat Capricorn dengan Aquarius. Oke, kita akan lihat romansanya kamu dengan Aquarius cocok apa tidak? Apakah cerita antara Aquarius dengan Capricorn di sini? Kita akan ambil satu lagi ya. Oh, ternyata 2, tidak apa-apa. Kita ambil 4 ya di sini. Oke. Di sini ada di mana kamu orang yang lagi sendirian atau kamu seorang yang single parents ya, Capricorn ataupun itu Aquarius yang single parents ya. Jadi di sini kamu merasakan, wah, aku butuh nih seseorang yang bisa menemani aku. Aku butuh keseimbangan nih untuk hidup aku. Aku merasa kalau tidak ada seseorang di hidup aku merasa beda gitu ya. Aku merasa tidak ada yang berkurang ya dalam hidup aku. Ya mungkin sebelumnya kamu merasakan seseorang yang benar-benar kamu cintai dan itu pergi meninggalkan kamu ya, Capricorn. Jadi ya di sini di Aquarius, hubungan kamu dengan Aquarius ada sesuatu yang perlu diseimbangkan. Akhirnya kamu ketemu nih sama orang si Aquarius. Si Aquarius mungkin di sini kondisinya seseorang single parents ya. Single parentsnya dia mencoba untuk mencari seseorang yang benar-benar mengerti dia, yang bisa menerima dia apa adanya. Nah, di situ
akhirnya ada perubahan dalam hidup dia. Hidup setelah kamu datang dalam hidupnya dia, Capricorn. Jadi ya kebahagiaan itu muncul ya. Kebahagiaan kamu dengan dia itu ada. Kamu merasakan kenyamanan di sana. Ada sesuatu rasa yang bahagia. Ada sesuatu rasa yang selama ini kamu inginkan bersama dia. Ya, kebahagiaan. Kamu merasa dunia ini merasa milik berdua ya. Yang lain pada ngontrak ya. Seperti itu. Jadi ya, tetapi dari kebahagiaan ini, kadangkala ya si Aquarius ya punya rasa kekhawatiran, kegelisahan juga. Apakah selalu akan setia di sini? Apakah dia akan bisa membahagiakan aku dengan kekurangan aku? Nah, itu aku harus gambarkan kepada kamu Capricorn. Jadi ya di sini ceritanya kamu dengan Capricorn sebenarnya ada kecocokan. Tetapi di Aquariusnya yang mungkin agak sedikit ada keraguan karena dia merasakan suatu rasa yang dulu pernah dia merasa tersakiti. Jadi dia takut nih atau trauma. Nanti akhirnya aku disakiti juga, aku dikecewakan lagi. Nah, itu yang dirasakan oleh dia. Oke. Jadi di sini bisa saja ya dia merasa ragu. Akankah semua itu akan aku dapatkan? Kebahagiaan yang ingin aku raih seperti itu. Begitu juga mungkin kamu ya, karena di sini energinya bisa berbolak-balik ya. Gitu. Dan akhirnya cerita selanjutnya, kamu bisa bahagia bersama dia. Ternyata dia mengerti kamu. Capricorn ataupun Aquarius, kamu dengan dia saling ada pengertian di sini. Itu sebagian dari kamu ya yang terkoneksi. Ya, kalau dilihat di kartu ini kamu sama-sama cocok ya. Ada suatu pendewasaan di sini. Hubungan yang sangat dewasa sekali. Hubungan yang sudah bisa kamu hadapi bersama jika ada masalah, jika ada problem. Jadi kamu sudah bijaksana nih cara mengambil keputusan, cara menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang dirasakan oleh kamu. Oke, Aquarius dengan Capricorn. Jadi ya harapan di sini semoga itu bisa menjadi kenyataan ya buat Aquarius. Kita akan lihat lagi di sini ceritanya kembali. Akankah itu berlangsung lama hubungan kamu dengan dia? Aquarius, kita akan lihat di sini. Oke. Kita akan ambil 4 kartu ya, 2 kartu lagi. Oh, maaf. Oke. Ada engagement ring. Sepertinya kamu akan melangkah ke pernikahan di sini. Oke. Satu lagi buat Aquarius dan Capricorn. Maaf ya, Aquarius dan Capricorn ya. Salah baca. Satu lagi, oke. Keluar kartunya. Tuh mantap sekali nih. Bagi kamu yang berdiri dengan Capricorn dengan Aquarius, bisa saja akhirnya kamu akan melangkah ke suatu hubungan yang saling mengikat, saling berjanji satu sama lain, ke pernikahan di sini. Cocok ya jadinya, karena ada sebuah cincin yang akan kamu buat ya ikatan antara kamu dengan dia di sini. Ini ya harapan bagi kamu dengan dia yang ingin berdilin dengan Aquarius atau Capricorn, itu ada kecocokan di mana satu sama lain itu ya saling dewasa ya. Jika kamu sudah dewasa nih, jadi bagi kamu yang sudah matang, sudah dewasa, sudah memikirkan untuk menikah, ya segeralah untuk menikah. Karena jika tidak, itu nanti akan muncul lagi permasalahan-permasalahan yang sangat banyak sekali. Maksudnya akan diambil orang gitu ya, Capricorn, Aquarius. Oke, the golden mirror. Ada energi yang mirror juga antara kamu dengan dia. Jadi ya kebanyakan Aquarius sama Capricorn ini sama-sama ya. Seperti sifat, keinginan, tingkah laku, ya bisa saja rasanya dia rasakan sama-sama yang keinginan dia yang dia penuhi seperti itu. Ya, misalnya di Capricorn pengen ini nih. Nah, si Aquarius nurut seperti itu. Atau Aquariusnya yang pengen ini, Capricornnya nurut seperti itu. Jadi ada suatu keseimbangan antara kamu dengan dia. Ya, healthy choice. Akhirnya kamu di sini saling
saling menjaga hubungan itu, saling membuat hubungan ini menjadi ya lebih terkoneksi batinnya ya, seperti itu. Dan di sini ada kaset ya, akhirnya kamu merekam semua momen-momen kamu dengan dia. Akhirnya itu menjadi sejarah buat kamu, histori buat kamu yang mungkin akan kamu kenang selamanya ya. Akan jadi abadi buat kamu di sini, cinta yang abadi buat kamu. Jadi ya seandainya nanti kamu sudah menikah, kamu sudah menua bersama, akhirnya ini loh dulu kenangan kita. Nah, mungkin bisa saja kamu akan melihatkan kepada keturunan kamu, anak-anak kamu, ini loh punya ayah dan ibu dulu saat bersama dengan ayah, nah dengan ibumu, nah seperti itu. Ya semoga di sini akan terbukti ya, akan terlaksana, akan terrealisasi hubungan kamu dengan Aquarius ya, Capricorn. Oke, kita akan lanjut lagi buat zodiak selanjutnya. Kita akan ini ambil ya. Zodiak selanjutnya itu Pisces ya. Pisces. Kita akan lihat ceritanya kamu Pisces di sini. Kita akan buat 4 zodiak aja ya. Nanti kita kembali ke video readingan berikutnya. Karena takut nanti kamu bosan dengarnya. Atau boleh kamu skip juga ya, bagi yang bukan zodiak kamu ya. Untuk mempercepat itu. Oke. Kita sudah dapatkan di sini. Wah, di sini ada energi yang sama ya. Bisa dikatakan di sini kamu orang yang suka berpetualang, atau mungkin bisa saja di sini kamu orang suka mencari cinta, kamu suka orang yang berpesta. Pisces. Kadangkala kamu merasa sendiri. Kadangkala kamu butuh orang ya, butuh hiburan juga di sini bagi Pisces. Jadi bagi Capricorn dengan Pisces itu bisa saja ya sedikit agak berbeda karena ada energi juga di sini yang dimana entah itu Pisces, entah itu Capricorn ya, yang suka membuat hubungan ini ya akhirnya tidak ada kesepakatan, tidak ada kecocokan ya. Di antara hubungan kamu dengan dia itu hadir orang ketiga. Karena di sini bisa saja Pisces ataupun Capricorn suka berpindah ke hati yang lain, suka berpetualang dengan cinta ini ke cinta itu. Dia suka berpesta di sini, suka menghibur diri dia sendiri. Sepertinya hubungan ini tidak kekal, tidak lama, hanya sebentar ya. Suka on off, hanya untuk demi kesenangan aja, hanya untuk kehiburan aja. Kadang-kala dia merasa sendiri di sini. Kadang-kala dia merasa tidak ada yang menemani dia. Jadi kadang-kala dia butuh hiburan nih, dia pergi. Ya udah ninggalin kamu. Seperti itu Capricorn. Jadi Pisces di sini kadang-kala dia hanya bukan termasuk egois ya. Hubungan di sini antara Capricorn dengan Pisces ya. Mungkin batin kamu yang tidak cocok, atau kepribadian kamu yang tidak cocok, di sini tidak ada kecocokan. Jadi ya salah satu dari kamu itu mencari kesenangan, kebahagiaan seperti itu. Itu yang dirasakan oleh kamu di sini. Jadi apapun itu hubungan kamu selanjutnya di sini itu ya bisa dikatakan hanya sesaat, kesenangan sesaat yang kamu inginkan. Jadi bisa dikatakan kalau Pisces dengan Capricorn ya cobalah untuk mencari solusinya. Kalau seandainya dia seperti itu, kamu kasih tahu, kamu perhatikan dia. Ya aku nggak suka loh kamu seperti ini, aku nggak suka loh kamu terlalu ramah terhadap teman-teman yang lain gitu ya. Kamu tidak menjaga perasaan aku, padahal aku kan ada di depan kamu. Nah kamu dengan mudah menggombal seseorang, merayu seseorang, seperti itu gambaran. Kamu bisa dikatakan orang yang romantis sih dia, Pisces ataupun Capricorn di sini. Jadi ya kadang-kala ada suatu keinginan juga untuk mencoba yang lain. Nah, itu ya. Kita akan coba lihat di sini selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, satu lagi.
Oke, satu ya. Ada soulmate, oke. Her with a K. The Green River not enough. Nah, sebenarnya kamu bisa saja jadi soulmate-nya dia. Bisa saja ya. Tetapi kenapa? Itu kuncinya ada salah satu dari kamu. Kalau seseorang itu manipulatif atau toksik atau memang orang yang suka bersenang-senang, ya udah kamu bisa kasih tahu dia. Baik itu kamu ataupun dia, kasih tahu dia, aku tidak suka seperti ini. Mungkin bisa saja nurut. Bisa saja ini jadi soulmate-nya kamu, bisa saja ya. Dan itu kuncinya di hati kamu. Kuncinya di kamu ataupun dia. Salah satu bisa membuat hubungan ini menjadi harmonis. Kadang-kala ya bisa ada salah satu yang harus mengalah gitu ya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan di satu sisi, ya kamu harus bisa membahagiakan dia. Kalau dia merasa tidak diperhatikan, ya kamu harus bisa perhatikan dia. Nah itu intinya di sini sih. Bagi kamu jika tidak ada kecocokan, memang di sini bisa dikatakan soulmate ya. Jika ada suatu saling pengertian, saling percaya, saling menghargai di sini, seperti itu. Di sini ada juga the Green Reaper ya. The relationship is over. Jadi ini akhirnya berakhir antara kamu dengan dia. Walaupun soulmate di sini, walaupun kamu saling mencintai di sini, akhirnya hubungan itu berakhir. Tidak ada kecocokan. Akhirnya kamu mencari kenyamanan lagi. Seperti itu Capricorn. Jadi buat Capricorn dengan Pisces, ya sebenarnya tidak harus ya. Kalau kamu yang merasa cocok, ya udah dipertahankan. Kamu harus bisa. Karena di sini juga ada gambaran soulmate. Pertahankan hubungan kamu itu karena kuncinya di kamu ya. Bisa nggak kamu untuk mempertahankannya? Bisa nggak kamu untuk merubahnya hubungan ini menjadi kelebihan ya ke yang lebih baik? Itu sih harapan di sini. Jadi buat Capricorn bagi dengan Pisces di sini bisa saja akan merasa cocok ya. Jika kamu bisa melanjutkan, bisa kamu mempertahankan, bisa kamu menghilangkan semua energi-energi negatif gitu ya. Ini pasti ada perubahan jika kamu ingin merubahnya. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya di sini. Oke? Not enough ya. Walaupun itu ada hubungan kamu yang terblokir ya di awal ya, bisa saja itu akan kembali. Bisa saja itu akan membaik. Karena di sini kuncinya di kamu. Jika kamu mencintai dia atau kamu saling mencintai ya, jaga hubungan itu. Perbaiki hubungan itu. Itu sih intinya buat Pisces dan Capricorn. Harus bisa saling menjaga, saling mengerti. Kalau seandainya dia punya salah ya kita kasih tahu. Ya. Saling mengingatkan di sini. Jika ingin hubungan ini bertahan. Tetapi ya kalau misalnya diri kamunya yang tidak ingin, ya akhirnya akan berakhir ya hubungan itu. Tidak akan ada suatu kesepakatan, tidak akan ada suatu ya yang bahagia di sini. Oke. Buat Capricorn dengan Pisces di sini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat Pisces ya. Semoga kedepannya Pisces akan bisa terhubung lagi dengan Capricorn. Jadi jangan jadi apa ya acuan ini ya. Jangan kamu pikirkan hal seperti ini karena kan ini cuma bacaan ya. Nah kalau seandainya kamu cocok dengan dia ya udah kamu lanjutkan, tidak apa-apa. Oke, Capricorn dengan Pisces. Nah kita lanjut lagi dengan zodiak yang lain ya. Selanjutnya Pisces. Oke, Capricorn lanjut. Itu zodiak Aries. Capricorn dengan Aries. Kita akan lihat cerita cintanya kamu. Capricorn dengan Aries, apakah cocok, apakah bisa bertahan, apakah ada kelanjutan? Ya, kita akan lihat di sini. Energi hubungan kamu, seandainya kamu berdiri dengan zodiak ini ya, bisa saja kita akan lihat di sini. Apakah ada kebahagiaan yang akan muncul di sini buat Capricorn dengan oke. Nah, di sini ada hati yang tersakiti ya, sebenarnya. Nah, di awal hubungan kamu dengan dia itu Aries dengan Capricorn ya, bisa saja awal mula perkenalan kamu itu
diawali dengan rasa sakit masing-masing ya. Masing-masing kamu itu merasakan ada suatu kekecewaan, mungkin dari masa lalu ya. Capricorn juga punya masa lalu atau Aries juga punya masa lalu. Di mana masa lalu itu kamu sama-sama untuk move on ya. Move on di sini. Ada hati yang tersakiti antara kamu dengan dia. Tetapi itu hati yang tersakiti itu dari orang masa lalu kamu ya. Dan Aries juga. Jadi ya setelah move onnya kamu, kamu di sini punya energi yang sama. Akhirnya sama-sama kamu mengetahui ya bahwa wah, kamu begitu ya, kamu lagi move on ya, kamu lagi melupakan dia ya, sama aku gitu ya ceritanya. Jadi ya kamu dengan dia itu saling menyemangati, saling support, saling memberikan pencerahan-pencerahan, dan akhirnya di sini ada suatu gambaran ya, ada suatu energi kamu dengan dia itu akhirnya ada soulmate-nya, ada energinya, ada feel-nya di situ yang kamu dapatkan dengan dia. Jadi seakan-akan kita senasib nih, kita se apa ya, sepertinya kita sejodoh gitu ya, berjodoh dengan adanya masa yang kita lalui, peristiwa yang kita lalui ya, masalah yang kita lalui saat ini, akhirnya kita ya sama-sama ingin merasakan kebahagiaan. Gimana ya kalau kita berkomitmen? Nah, itu gambaran di sini. Jadi sebagian dari kamu ya, Capricorn atau Aries, lebih kuat sisi spiritualnya itu ya, kamu di sini sering beribadah ya. Kamu keyakinan kamu lebih kamu utamakan di sini. Lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu gambaran kamu di sini ya. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, kamu selalu meminta kepada Tuhan, pengen adanya suatu kebahagiaan. Aku ya Tuhan, aku ingin hadir seseorang yang benar-benar tulus mencintai aku. Aku ingin seseorang yang benar-benar sayang kepada aku, yang bisa menerima aku apa adanya. Dan ternyata mungkin Tuhan menjawab doa kamu. Ya. Kamu ditemukan dengan orang yang tepat. Aries, Capricorn bisa saja akan melaksanakan pernikahan. Sebagian dari kamu ya ada kecocokan, karena di sini ada saling pengertian ya, saling mengerti antara kamu Aries dengan Capricorn. Di sini kalau dari segi umur ya, walaupun kamu dengan dia ada perbedaan umur, Capricorn mungkin lebih tua atau Aries yang lebih tua, tetapi itu ya akhirnya terwujud impian kamu dengan dia. Menjadi kenyataan, kamu akan berpesta, akan menikah di sini. Oke? Seperti itu gambarannya ya. Buat Capricorn dengan Aries. Jadi ya ada kecocokan di sini ya. Untuk saat ini kita membaca energi kamu itu ada kecocokan. Dimana saat ini Aries dengan Capricorn ya lagi happy-happynya ya. Seperti itu. Kita akan lihat kembali ceritanya ya. Capricorn dengan Aries. Oke. Satu lagi. Oke. Not enough. Separation. Missing you. Thinking about you. Nah, sabotase, rebelling, interpretation. Oke, coffee cup. Nah, di sini gambaran di awal sih kamu cuma menjalin hubungan ya, hubungan sebagai pertemanan, persahabatan, ya bisa dikatakan di sini lebih ke teman curhat ya awalnya. Jadi akhirnya lama-lama itu terpikirkan, ya kayaknya kita cocok ya, kayaknya kita sehati, kayaknya kita sejodoh gitu ya, kayaknya kita sejalan seperti itu. Jadi akhirnya itu dikuatkan, hubungan kamu itu dikuatkan ya, dipatenkan gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya ada suatu ikatan, ada kesepakatan kamu dengan dia. Dari pertemuan-pertemuan kamu yang kamu rasakan itu ya ada soulnya, ada feelnya ya, ada ikatan batin yang kamu rasakan antara Aries dan Capricorn, sehingga ya terjadilah hal-hal yang sangat membahagiakan bagi kamu Aries dengan Capricorn. Setelah apa yang kamu hadapi ya, yang di awalnya kamu merasa sedih,
baik itu Capricorn sama Aries, ada sesuatu yang harus kamu hilangkan, kamu lupakan, yaitu masa lalu. Yang di awal itu hubungan toksik, hubungan yang sangat manipulatif ya. Hubungan yang tidak ada kejelasan di sini antara Capricorn dengan pasangannya, Aries juga dengan pasangannya. Akhirnya Capricorn dengan Aries ketemu, ya akhirnya berjodoh seperti itu. Ya mudah-mudahan di sini ada jalan ya buat Aries dan Capricorn ya. Oke. Kita lanjut buat cerita. Setelah Aries itu kita ada Taurus ya. Kita akan coba lihat di sini. Ini kita singkirkan. Kita ambil zodiaknya Taurus ya. Oke, Taurus. Kita akan lihat di sini. Taurus, cerita cinta kamu atau pertemuan kamu dengan zodiak Capricorn, apakah itu akan terjadi ya? Cocok apa tidak? Kita akan lihat di sini ya. Bagaimana cerita cinta kamu, romansa kamu bersama dengan Taurus Capricorn? Kita akan lihat di sini. Satu itu kali keluar. Oke, wow, banyak sekali. Kita akan ambil. Oke. Oke. Nah, di sini ada suatu cinta antara Taurus dengan Capricorn ya. Cinta yang benar-benar itu ada kekuatannya, ada energi batinnya, ada ikatan batin di sini. Walaupun di sini banyak perbedaan antara kamu dengan dia, ya bisa saja kamu dengan dia LDRan, atau kamu tidak disetujui oleh orang tua atau keluarga ya. Atau di sini ada perbedaan kamu, perbedaan keyakinan atau perbedaan usia di sini. Tetapi kamu tetap mempertahankan, memperjuangkan hubungan itu. Butuh semangat kamu di sini ya. Karena kamu merasakan, wah ini cita sejatinya aku. Aku harus bisa hidup dengan dia. Seperti itu. Itu yang kamu rasakan. Capricorn dengan Taurus. Jadi ya kamu sama dia itu saling-saling merasakan, wah kita harus mempertahankan hubungan ini. Kita harus bisa. Kita harus yakin. Nah, apapun itu halangan dari tangannya, harus kita lalui bersama. Itu yang kamu lalui saat ini. Kamu mencoba untuk memperjuangkannya di sini. Oke? Nah, walaupun kamu menunggu waktu itu, menunggu masa itu, masa dimana kamu akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu hadapi. Kamu menunggu hasil perjuangan kamu di sini. Ya, intinya Taurus dengan Capricorn hubungannya itu butuh perjuangan ya, butuh proses. Walaupun ya banyak sekali rintangan, halangan, hambatan ya, itu akan bisa kamu raih ya. Akhirnya kamu akan sukses di sini. Akhirnya kamu akan berhasil untuk mendapatkan hubungan itu. Taurus dengan Capricorn ya. Jadi itu gambaran di sini tentang hubungan Taurus dengan Capricorn, di mana ada kecocokan di sini. Tetapi memang butuh proses. Prosesnya kamu ya, sebagian kamu yang punya perbedaan, nah itu yang harus kamu perjuangkan. Itu yang harus kamu korbankan. Salah satu dari kamu juga harus bisa berkorban ya. Nah, itu gambaran di sini. Jadi kita akan lihat kembali di sini. Oke, cerita kamu lagi ya. Kita akan buka dua kartunya. Di sini kita akan ambil 4 kartu ya. Buat Capricorn dengan Taurus. Semoga aja kamu bisa berjodoh, bisa melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi, yaitu jenjang pernikahan. Bagi kamu yang ingin menikah. Oke? Di sini ada Gear Talk, Time with Friend, Move On. Wah. Sebagian dari kamu pengen ya yang tidak ingin perjuangkan, yang mungkin kadang-kala ada jenuhnya, ada lelahnya. Kadang wah capek. Kapan ya ini berakhir, hubungan ini seperti ini, masalah ini kapan berakhirnya?
Kadang-kala kamu butuh waktu untuk move on. Kadang-kala kamu terpikir untuk meninggalkan hubungan ini. Tapi kamu mencintai, kamu saling mencintai. Saling rasa sayang. Rasanya tidak kuat ya menanggung beban ini sendirian atau bersama-sama. Tidak ada tujuan dari hubungan ini, atau memang tidak ada kesepakatan ya. Tidak ada restu dari orang tua. Nah, jadi akhirnya kamu pengen mencoba untuk move on di sini. Tetapi akhirnya itu kamu urungkan niat kamu. Kamu masih mencintai dia. Kamu masih sangat terikat sama dia. Walaupun cinta itu sangat, ya, bisa dikatakan sulit ya untuk mendapatkan, karena di sini butuh proses, butuh perjuangan kamu juga. Sementara kamu saling membara cintanya, rasanya itu. Jadi cinta itu selalu tumbuh, selalu hidup, menyinari kamu. Justru kamu kuat di sini karena cintanya dia, Capricorn, dengan Taurus. Dan akhirnya dia bisa saja kamu akan cocok di sini. Akan ada suatu ikatan, akan ada suatu keputusan di sini. Komitmen kamu dengan dia. Ya, mudah-mudahan itu akan tercapai. Berkat perjuangan kamu, berkat usaha kamu, akhirnya itu akan tercapai, ya. The sword on rose, ya. Perjuangan, pemikiran, dan kebahagiaan itu akan sejalan jadinya. Kamu mikirkan untuk bahagia nih, ya udah, kamu akan bahagia. Seperti itu. Jadi buat Taurus dengan Capricorn, di sini ya hubungan kamu agak sedikit banyak rintangan ya, tetapi kamu harus yakin jika itu jodoh kamu, jika kamu yakin akan bisa bersatu dengan dia, ya itu pasti akan terjadi ya. Buat Taurus dengan Capricorn. Jadi tidak ada salahnya, seandainya kamu punya masalah ya pecahkan bersama-sama, cari solusinya, cari jalan keluarnya. Kalau tidak bisa keluar, serahkan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan jalan keluar yang terbaik buat kamu dengan dia. Oke? Apapun itu yang Tuhan kasih kepada kamu, itu yang terbaik. Oke. Taurus dengan Capricorn. Kita akan lihat kembali di sini. Zodiak terakhir Gemini. Habis itu kita akan pindah readingan lagi ya. Oke. Kita akan stop dulu sampai Gemini ya. Nanti kita lanjut, kita buat lagi durasinya yang berbeda ya. Oke. Capricorn, di sini kamu berdiri dengan Gemini. Kita akan lihat Gemini dulu seperti apa. Oke, kita lihat dulu, kita ambil kartunya dulu ya. Untuk Gemini dengan Capricorn. Seperti apa hubungan kamu dengan Capricorn, Gemini ya. Kita akan lihat di sini. Cerita romansanya kamu. Cocok apa tidak kamu dengan dia, akan ada suatu hubungan yang akan berlanjut. Seperti itu gambarannya. Kita akan lihat di sini. Oke. Gemini, Capricorn. Nah, ini gambaran ya buat Gemini. Gemini itu seseorang yang bisa dikatakan energik. Orang yang punya harapan. Orang yang bisa dikatakan baik ya. Gemini, kadang-kala dia pernah sombong ya, kadang angkuh ya. Tapi tidak semua Gemini seperti itu gambarannya. Dan gambaran di sini itu Gemini itu sangat bijaksana sekali. Ada sesuatu hubungan yang berakhir antara Gemini dengan pasangannya yang sebelumnya bukan Capricorn. Jadi kadang-kala itu yang membuat dia menjadi seseorang yang bijak, seseorang yang kuat. Kadang-kala dia menjadikan diri dia itu seorang yang punya power ya. Apapun yang dia hadapi masalahnya, dia harus kuat. Nah, itu gambaran dari Gemini. Jadi di sini Gemini itu lebih menguatkan sisi spiritual dia. Saat dia terpuruk, saat dia dikhianati, saat dia dikecewakan, akhirnya dia mencoba untuk meminta kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Lebih meningkatkan sisi spiritualnya dia di sini. Lebih berserah diri, lebih ikhlas dia. Dan dia menginginkan bahwa ya siapapun jodohnya aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, itu gambaran di sini. Ini dia ya.
Jadi Gemini di sini bisa dikatakan dia akan menjadi seorang yang lebih kuat dikarenakan masa lalunya dia yang memotivasi dia untuk menjadi lebih baik. Jadi buat kamu dengan Gemini, Capricorn dengan Gemini itu ada suatu kecocokan ya. Dilihat di sini di mana ada suatu energi yang dia tidak memilih-milih orang seperti itu. Arti kata ya yang jelas intinya orang yang baik gitu. Bisa mengerti dia. Jadi walaupun Capricorn dengan Gemini terkoneksi di sini, Gemini lebih ke dewasa ya, sisi keibuannya ada, sisi spiritualnya itu ada. Jadi dia lebih mengikhlaskan, menerima setiap yang ingin datang kepada dia, tetapi dengan kriteria ya ingin tujuannya bahagia. Itu kita akan lihat di sini. Karena dia tidak ingin lagi dia terpuruk seperti ya yang pernah dia alami sebelum-sebelumnya. Dia ingin harapannya itu kebahagiaan. Dia menginginkan ada seseorang yang bisa menerima dia. Itu gambaran dari Gemini ya di sini. Oke, kita akan lihat di sini, buka kartu Gemini ya. Cerita kamu, cinta kamu dengan Gemini. Kita akan lihat. Ada 5 kartu. Kita simpan dulu ini. Not enough. Demonic. Oke. Nah, di sini ada storage in the bag. Nah, healing heart. Nah, di sini ada Capricorn dengan Gemini. Dia pengen memperbaiki hubungan ini di sini ya. Memperbaiki hubungannya. Jika dia dengan Gemini atau Capricorn dengan Gemini dengan Capricorn akan ketemu, dia mencoba ingin memperbaiki hubungan dia sebelumnya. Yang dulunya dia punya hubungan yang toksik atau mungkin dia mempunyai pribadi yang kekanak-kanakan, sifatnya yang kekanak-kanakan. Di sini dia jika terkoneksi dengan Capricorn, dia pengen merubah semua itu. Dia inginkan ya hubungan yang benar-benar lebih dewasa, hubungan yang benar-benar dia inginkan ya. Seperti itu. Ya. Di sini tidak ada yang tidak mungkin di sini. Hubungan itu akan terjadi ya. Nah, buat kamu Capricorn dengan Gemini, jika itu kamu ketemu ya, zodiak Capricorn dengan Gemini, itu bisa terjadi. Karena ada kecocokan juga di sini ya. Kamu yang pernah disakiti Capricorn atau Gemini juga pernah disakiti dan kamu di sini sama-sama move on, sama-sama healing di sini, dan akhirnya kamu mencoba untuk kembali membuka hati kamu, membuka hati untuk seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Seperti itu. Capricorn dengan Gemini. Jadi ada harapan kamu di sini untuk bisa memperbaiki semuanya. Setelah kamu healing, masing-masing kamu sudah healing nih, sudah move on dari masa lalu kamu coba untuk membuka diri, membuka hati ya, untuk sama-sama nih, untuk mencapai kebahagiaan. Karena ya case-nya di sini ya Capricorn juga pernah dikhianati, ataupun di sini Gemini juga pernah dikhianati atau ditinggalkan, hubungan yang mungkin tidak harmonis, dan juga Capricorn juga merasakan seperti itu. Jadi sama-sama saat ketemu, aku pengen memperbaiki semuanya. Nah itu, akhirnya terjadilah hubungan ini ya. Kamu juga, aku juga, ya sama-sama kita membenahi semuanya. Hubungan ini harus kita jalankan, harus kita lanjutkan demi untuk kebahagiaan kita sendiri. Karena kita sudah pernah merasakan, sama-sama merasakan sakitnya putus cinta seperti itu. Oke. Capricorn dan Gemini, sampai di sini dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Buat Capricorn yang lain, untuk zodiak yang lain, kita akan lanjut di durasi berikutnya ya, di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.